Shalom, perkenalkan nama saya Nilpa Salempang dengan NIM 224118076, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah Perspektif Kepemimpinan Kristen yang diberikan oleh Bapak Yohanes Padalingan SPD MPD untuk memenuhi tugas final saya. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih dan penyertaan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga apa yang kami dengarkan dan renungkan pada hari ini dapat kami pahami dan praktikkan dalam langkah kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini yang saya pilih dari Lukas 16 ayat 10, firman Tuhan, "Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar." Amin firman Tuhan. Dari pembacaan yang telah kita dengarkan bersama, saya beri satu tema perenungan, yaitu setia dalam hal kecil. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali khotbah saya pada saat ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang saya pilih dari lingkup pelayanan kita di PPGT. Mengapa dalam PPGT banyak anak muda yang enggan untuk menjadi pengurus? Jawabannya tentu saja memiliki berbagai perspektif. Bisa saja dari segi kemalasan untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPGT, atau mungkin saja ada alasan-alasan yang lain yang tidak kita ketahui. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua pasti ingin dipercaya Tuhan untuk hal-hal yang besar. Kita ingin dipakai secara luar biasa dalam pelayanan, namun seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas 16 ayat 10, ujian kita bukan dimulai dari hal yang besar terlebih dahulu, melainkan dari hal-hal yang kecil. Tuhan melihat bagaimana kesetiaan kita dalam perkara kecil. Di dalam lingkup pelayanan PPGT, hal-hal itu sesungguhnya sangatlah banyak. Contohnya, datang rapat selalu tepat waktu, bukan selalu terlambat 30 menit. Mau mengambil bagian untuk membereskan kursi, mengangkat perlengkapan sound system, hingga membantu menyiapkan konsumsi, meskipun itu melelahkan. Kelihatannya memang sepele, tapi disitulah Tuhan melihat ketulusan hati kita. Mulai dari hal kecil, baru melangkah ke hal yang besar. Jika dalam hal kecil saja kita sudah malas, bagaimana mungkin Tuhan Yesus akan mempercayakan pelayanan yang lebih besar kepada kita? Jujur saja, saudara-saudari, kita sering sangat bersemangat jika kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dilihat oleh banyak orang. Namun, jika hanya ada 5 orang yang hadir dalam ibadah, semangat kita langsung pudar. Seorang pemimpin yang setia akan berkomitmen dan bersemangat meskipun tidak ada yang memberikan tepuk tangan. Mengapa? Karena yang kita layani bukanlah manusia, melainkan Tuhan itu sendiri. Marilah kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya, makan bersama dengan orang-orang yang dikucilkan, dan dia tetap setia menjalankan tugasnya sampai mati di kayu salib. Itulah teladan pemimpin yang sejati. Oleh karena itu, untuk menjadi pemimpin dan kader PPGT yang dapat dipercaya, marilah kita menjadi pemuda-pemudi yang rendah hati, tekun dan tidak gampang menyerah, serta bisa dipercaya baik dalam perkataan maupun perbuatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak akan bertanya seberapa besar pelayananmu di jemaat, tapi Tuhan Yesus akan bertanya,
Apakah Engkau setia di tempat kecil yang aku tempatkan untukmu hari ini? Marilah menjadi anggota PPGT yang tekun dan setia dalam setiap pelayanan di lingkup jemaat. Jadilah pribadi yang bisa dipercaya, baik dalam hal kecil maupun hal yang besar. Demikianlah perenungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk mengakhiri perenungan kita pada saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih yang senantiasa kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami, di mana nyata Engkau telah menyertai kami dari awal perenungan kami hingga selesainya pada saat ini. Kiranya apa yang telah kami dengarkan dapat kami pahami dan boleh kami praktikkan dalam langkah kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.